Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pramudana, NIM saya 05282397. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. Untuk sekarang saya sedang menempuh pada Prodi Sains Data. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum 3 ya teman-teman ya. Dari yang tadi adalah perintah untuk distribusi commit, ada trigger, ada juga rollback. Untuk sekarang kita akan melakukan replikasi pada komputer 1 dan komputer 2 agar dapat tersambung satu sama lain. Untuk itu tanpa berlama-lama mari kita langsung mulai untuk praktikumnya. Mungkin untuk pertama kali kalian harus menyalakan dari SAMPP-nya, kalian menyalakan ini Apache dan juga MySQL. Setelah selesai, maka kalian akan harus masuk ke sini ya, localhost-nya ya. Kalau di sini mungkin arahnya ke tabel rumah sakit atau tabel database rumah sakit. Setelah itu kita akan melihat pada penunjuk praktikumnya. Di sini ada petunjuk praktikumnya. Dari sini konfigurasi pada komputer 1 Windows. Ini yang saya pakai, laptop yang saya pakai untuk record sekarang. Kita menyalakan, habis itu browse, klik menu application. Berarti arahnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita masuk ke new. Setelah itu kita arah ke sini replication. Nah, kita klik. Setelah itu kita pilih yang arahnya nih ya, primary replication. Kita klik ke sini configure it karena ada sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Itu kita pilih basis data yang akan direplikasi dalam praktikum ini menggunakan basis data yang telah dibuat pada modul 9, yaitu basis data rumah sakit seperti gambar 38 ini. Kita pilih dahulu, berarti dari database-nya rumah sakit, maka akan muncul seperti ini ya. Ada perintah harus ada copy dan paste ke file yang bernama my ini. Namun perhatikan, setelah Anda melakukan copy jangan menekan terlebih dahulu tombol go. Lakukan paste perintah my ini. Untuk mengakses file ini buka Ctrl sampai seperti gambar di bawah ini. Seperti ini ya contohnya ya. Ini kita copy dahulu teman-teman. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke SAMPP-nya, kita arah ke config, arahnya ke klik my ini. Tadi kita perintahnya suruh di sini, lalu kita paste ke arah ini ya, ke bawahnya log error MySQL error log. Kita cari saja. Nah ini. MySQL error lah ini ya. Berarti bawahnya ini pas. Kita paste kan di sini biar agak rapi. Kita tegang, kita kasih spasi sini. Nah, ini sudah nampak. Habis itu kita save, nah, setelah itu kita close saja. Setelah itu kita disuruh untuk melakukan restart service dengan cara klik tombol stop lalu start kembali. Kita coba lagi ya. Ini sudah, kita stop, kemudian kita start lagi. Nah, ini sudah ya teman-teman ya, sudah selesai. Kita restart. Selanjutnya kita kembali ke konfigurasi tadi dengan menggunakan tombol go. Kita coba ke arah sini lalu klik tombol go. Nah, ini sudah selesai panduannya. Setelah itu maka akan muncul status pada replikasi masternya. Seperti ini statusnya. Nah, jika berhasil maka akan tampil pada show master status, yaitu variable dan value-nya. Variable dan value ini akan dipakai pada konfigurasi pada komputer 2 virtual. Karena itu catat data use data master status tersebut. Ya, jadi variable dan value-nya sudah masuk. Ini dari saya, ini sudah ada. Nah, variable dan value
Ini tidak, ini bukan. Nah ini ya berarti teman-teman ya, ini udah muncul variable sama value. Selanjutnya kita akan melakukan replikasi. Selanjutnya kita akan membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data pada komputer 2. Untuk membuat akun, klik menu user account, kemudian klik dan add user account. Di sini arahnya kita ke user account. Oke, kita masuk ke arah user accountnya, kemudian kita klik ke sini aja add user account. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita isikan seperti pada panduannya, kita isi username, hostname. Username kita tulis user sesuai pada yang kita tulis. Hostname-nya sama, passwordnya sama. Retype user. Kita lihat kembali. Untuk hostname-nya kita ketik sesuai dengan alamat pada Ubuntu yang kita buat ya teman-teman ya. Setelah itu kita checklist pada replication client dan replication slave. Replication client dan replication slave. Hostname-nya ini kita ketik 192.168.56.105 sesuai pada Ubuntu yang saya pakai sekarang. Oke. Setelah itu password sudah, retype sudah. Setelah itu kita pilih replication client dan replication slave. Setelah itu kita sudah selesai, kita klik go. Ini never aja, tidak perlu. Nah ini sudah berhasil kita buat ya teman-teman ya. Kita arahkan selesai, penambahan akun aplikasi selesai. Selanjutnya kita akan melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk. Kemudian akan diimpor pada basis data komputer 2. Langkah untuk melakukan ekspor adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan tampil tabel label basis data seperti pada gambar di bawah ini. Setelah itu klik menu ekspor dan akan tampil seperti gambar 48. Nah seperti ini. Kita coba ekspor dahulu. Untuk flash disknya sudah saya siapkan. Ini ya, sudah. Setelah itu saya coba untuk kopinya ke sini. Oke. Jika sudah, kita akan melakukan ekspor. Kita ke arah database rumah sakit, lalu kita klik ekspor. Tampilannya sama seperti ini. Kemudian tekan go dan akan menghasilkan file SQL. Kemudian simpan file tersebut ke dalam flash disk untuk dipindahkan ke komputer 2. Kita klik export atau go sama saja. Oke. Ini sudah rumah sakit. Setelah itu kita ekspor, arahnya ke situ ya. Ini kita copy, kita pastekan ke flash disk. Ini sudah kita copy, kita close. Untuk konfigurasinya berarti sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi ke komputer 2 Linux. Langkah pertama melakukan import basis data yang dilakukan. File tersebut telah disimpan dalam sebuah flash disk dan harus dipanggil ke dalam sistem operasi Ubuntu. Cara untuk memanggil adalah klik kanan pada gambar flash disk, kemudian klik perangkat flash disk yang telah terdeteksi. Berarti arahnya seperti ini teman-teman. Nah ini kita arahkan ke sini. Ada yang tulisannya ini no USB. Kita coba cek di sini. Ini untuk isiannya sudah berhasil kita akses. Setelah itu kita akan melakukan sesuai panduannya. Contoh file rumah sakit ekspor adalah basis data rumah sakit yang dibawa pada SQL. Kita akan melakukan copy file rumah sakit dan silakan paste misal ke folder dokumen. Kita akan melakukan paste. Foldernya tadi seperti ini.
kita akan copy, pastekan ke dokumen. Oke, kita paste. Nah, ini sudah. Selanjutnya selesai disimpan pada sebuah folder. Selanjutnya Anda harus melakukan import basis data rumah sakit tersebut. Dengan angka awal adalah jalankan SAMPIPI control dengan cara buka terminal terlebih dahulu seperti pada gambar di bawah. Teman-teman, sebelumnya dari ini kan harus ada SAMPIPI-nya terlebih dahulu ya. Untuk itu kalian harus download dulu, arahnya ke websitenya SAMPIPI, habis itu pilih yang Linux saya bisa. Setelah itu kalian pilih yang untuk versi Linux ya teman-teman ya, kalian bisa pilih terserah. Kalau saya pakai yang ini, yang paling atas ini aja. Setelah itu kalian download. Kalau sudah, sekalian kalian pindahkan ke flash disknya juga, biar nanti sekalian ke import juga ke situ. Jalankan SAMPIPI control, berarti kita harus menginstalnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke guys, tadi ada sedikit kendala dari flash disknya. Saya pakai flash disk yang lain. Mungkin kita bisa coba lagi. Ini kita bisa pakai SanDisk ini ya. Setelah itu akan muncul di sini. Nah, ini akan muncul. Oke, sebelumnya dari dokumennya ini kita pindah ke sini. Lalu kita replay saja. Setelah itu untuk SAMPIPI-nya kita taruh di download saja. Melakukan proses copying. Ini sudah bisa berhasil tercopy. Kita akan melakukan proses instalasinya pada terminal dahulu. Ada beberapa kode yang harus kita masukkan. cd downloads ls sudo chmod 755 SAMPIPI installer run. Caranya kita buat seperti ini. Kita masuk ke sudo titik garing ini, kita copy. Kita paste saja, paste. Seperti ini. Maka selanjutnya ini akan memulai prosesnya ya. Nah, maka proses ini udah akan mulai. Selanjutnya kita klik forward. Kita klik forward aja. Ini untuk direktorinya. Kita mulai dari proses instalasinya. Oke guys, ini dari SAMPIPI-nya sudah berhasil terinstall. Setelah itu mungkin kita arahnya setting ya ke arah situ. Setelah aplikasinya berhasil terinstall SAMPIPI-nya, selanjutnya kita akan melakukan setting kembali ya. Untuk ini kita akan melakukan setting pada direktori opt-lam. Kita ketik saja cd situ opt lam seperti ini. Kita sudah masuk ke direktorinya. Kemudian kita akan mengetik ls, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya mungkin kita akan setting file tersebut merupakan file kontrol yang SAMPIPI yang akan dijalankan. Untuk menjalankan ada ketikan perintah sudo titik seperti ini. Kita coba ya, sudo titik manager Linux, manager strip Linux titik Linux strip x64 x64
ketik run seperti ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita pilih ke tab manager server, kemudian klik tombol start, maka akan tampilannya seperti ini. Kita coba dahulu untuk ini ke arah sini, lalu kita arah ke start sini. Oke guys, ini sudah bisa. Setelah itu kita arahnya nyalakan ini juga ya. Sekarang kita running. Nah, ini sudah running ya. Setelah itu kita masuk ke localhost. Yes. PHP. Seperti ini. Nah, maka kita akan langsung menuju ke localhost kita sekarang ya teman-teman ya. Setelah itu kita klik menu database dan klik create. Kita ke menu database. Setelah itu kita klik create seperti ini. Ini kita create rumah sakit, karena yang akan kita import adalah rumah sakit ya. Nah, ini sudah kebuat. Selanjutnya kita klik import dan akan tampil browse. Selanjutnya akan tampil import, kemudian kita klik browse. Kita tunggu aja, lalu kita masukkan data yang tadi ya, seperti ini. Kita pilih select. Nah, ini sudah. Selanjutnya klik import seperti ini. Kita tunggu untuk seluruh database-nya ini muncul. Selanjutnya kita akan melakukan replikasi master to slave, artinya komputer 2 hanya akan menerima perubahan basis data pada komputer 1. Kita menu replication, kemudian klik tanda to configure. Oke, kita coba dahulu. Kita klik ke arah sini, kemudian kita klik yang bawah ini. Ya, saya cek sebentar, arah ke bawah ya, yang slave replication. Kita pilih configure it, kita pilih yang ini. Selanjutnya kita akan disuruh memasukkan ini. Kata pen yang memasukkan konfigurasi pada sisi slave, maka klik configure it dan slave replication dan akan tampil seperti gambar 63. Ada beberapa komponen yang harus diisi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini harus kita isi pada ini, penjelasannya seperti ini. Server ID merupakan ID server komputer 2. Kita isi sesuai ini aja. Server name saya isi user, lalu passwordnya saya isi user. Setelah itu dari komputer yang saya pakai sekarang ya, 192.168.56 atau komputer saya pada komputer saya tertulis ini ya 56.1 ya, titik 1. Jadinya kita arahkan ke situ. Portnya 336. Jika Anda melakukan klik go, Anda jangan melakukan klik go terlebih dahulu, namun dalam posisi copy server ID dan buka kembali
kontrol SAMPP untuk melakukan modifikasi pada file myconfig. Oke, kita suruh buat seperti itu. Kita jangan klik run dulu.
you.